Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini. Terima kasih. Masa sih? Hei. Biar ku jelaskan. Aduh. Kenapa kamu mukul aku? Aku cuma mau ngambil permen karet yang nempel di bajumu. Makasih. Dasar mesum. Dasar bajingan, denger ya. Jangan kira aku nggak tahu, kamu sengaja ngelakuin ini. Aku nggak sengaja. Mau pura-pura jadi orang baik Kamu ya? jelas-jelas sengaja. Tadi kan kamu yang nabrak aku. Mau pura-pura jadi orang baik ya? Mau pura-pura jadi orang baik ya? Turun sini. Aku nggak mau turun. Turun. Penumpang yang 4 digit terakhirnya 9524. Hei, itu aku di sini. Lepesan. Aku Paddington. Kalau kamu coba lagi, aku bawa kamu langsung ke kantor polisi. Jengker ya, urusan kita belum beres. Hari pertama masak Harrington Group, langsung ketemu cewek gila. Sialan banget. Mia Donovan, dari Departemen Penjualan. Harrington Group? Berita terbaru, CEO baru mau datang ke kantor. Katanya dia muda, kaya, dan ganteng banget. Aku penasaran tipe cewek, seperti apa yang dia suka. Iya, aku juga. Aku juga penasaran apa dia. Udah punya pacar. Bu. APA? Ken Buta? Ibu. Terakhir kali ibu menjodohkan aku dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu. Dan sebelumnya, ibu coba jodohkan aku dengan pria botak 50 tahun. Hanya karena mereka kaya. Ibu sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaanku, kan? Tuan Prescott berbeda. Dia muda dan sukses, baru 25 tahun. Dia cuma cacat kaki, itu saja? Cuma cacat satu kaki, cuma itu? Ibu membuatnya terdengar mudah sekali. Kenapa ibu tidak menikah saja dengannya? Meskipun kamu tidak mau, kamu harus. Keluarga Prescott adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di Riverdale. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. APA? Kenapa tidak bisa? Aku sudah punya tunangan. Dia CEO perusahaan kami, Zachary Harrington, dari grup Harrington. Kenapa ibu tidak tanya saja ke keluarga Prescott? Lihat apakah mereka berani bermusuhan dengan keluarga Harrington. Apa, tunangan? CEO-nya? Jadi Mia Donovan itu, tunangan CEO-nya? Atau dia orang yang secara pribadi, ditempatkannya di perusahaan? Tunggu, bagaimana bisa begini? Nyonya Harrington jelas-jelas bilang, dia tidak punya pacar. Oh, Mia Donovan itu, berani sekali dia berpura-pura jadi pacar CEO-nya. Sungguh nekat. Mia Donovan. Tuan Willis. Beraninya kau? Tunggu saja. Halo, Tuan Harrington, sudah sampai? Saya akan turun menjemput Anda sekarang. Saya ada beberapa urusan hari ini, jadi saya tidak akan datang. Oh iya. Ada seseorang bernama Mia Donovan. Pastikan kamu menjaganya dengan baik untukku, mengerti? Mungkinkah dia benar-benar tunangan CEO-nya? Ya ampun, kenapa Tuan Willis terlihat seperti itu? Tidak mungkin. Apakah dia baru saja mendengarku berpura-pura menjadi tunangan CEO? Maafkan aku. Nyonya. Nyonya? Oh, tidak. Maksudku, Nyonya Harrington, dia belum datang ke kantor sejak lama. TAPI. Itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Oh, tidak. Aku hanya, maksudku, Anda harus berjalan lebih pelan. Aku hanya khawatir Anda bisa jatuh.
Kalau Anda jatuh, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada CEO? CEO? Oh, aku. Maksudku, aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Kepada semua orang di perusahaan. Ya, perusahaan kami. Sangat peduli pada karyawannya. Hahaha. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Hati-hati, ya. Awas langkahnya. Kamu baik-baik saja? Oh, maaf soal itu. Tunangan CEO. Rahasiakan. Mia Donovan, istri CEO. Hari gajian sudah dekat. Bulan lalu, aku dapat klien besar. Kali ini gajiku pasti bakal tembus $5.000. 3.000? Komisiku mana? Supervisor. Sepertinya ada kesalahan dengan gaji saya. Cuma sedikit di atas 3.000 yang masuk ke rekeningku. Sepertinya Anda lupa memasukkan komisi dari Tuan Marsh waktu itu. Tidak, itu sudah benar. Apa kamu yang tanda tangani kontrak dengan Tuan Marsh? Itu proyekku. Aku yang urus semua pembicaraannya. Oh. Jadi kamu mencuri komisiku? Hei, jangan sembarangan menuduh seperti itu. Waktu Tuan Marsh kesini dulu, kamu bahkan nggak ada di kantor. Kalau aku nggak yang menjamunya, kamu pikir kontrak itu bakal jadi? Aku cuma pergi ke toilet, nggak sampai 2 menit. Kamu langsung nyerang klienku begitu aku pergi. Lalu bilang ke Tuan Marsh, kalau tanda tangan sama kamu atau aku itu sama saja. Dan sekarang kamu bilang begini? Hei, hati-hati bicaramu. Ini buktinya. Hitam di atas putih, sangat jelas. Penanggung jawab. Churchilless Nancy Brooks. Kamu tukang bully di tempat kerja. Bully? Hahaha. Yah, aku memang membuli kamu. Jadi mau kamu apain? Tukang bully di tempat kerja. Ya? Nosi. Ada apa ini? Oh, Tuan Henderson. Tuan Henderson dan supervisor itu akrab banget. Mustahil dia bakal mau belah Mia. Mia kali ini habis. Dia mungkin bakal dipecat, ya kan? Mia bilang, dia dibully di tempat kerja. Anda yang nilailah. Maksudmu, dia menggalami perin d'un gant di tempat kerja? Ja, dan dia tuduh aku mencuri. Kontraknya juga. Apa benar kamu mengalami perundungan di tempat kerja? Nancy, siapa yang kasih izin buat kamu merundung rekan kerjamu di sini? Hah? Kembalikan komisinya. Ganti rugi 3 kali lipat. APA, dia cuma staf junior. Kenapa aku harus mengganti 3 kali lipat? Dan minta maaf di depan semua orang. Kalau tidak mau, kamu bisa pergi. Aku minta maaf. Sebenarnya apa yang terjadi? Nancy dan Mr. Henderson, mereka bukan punya hubungan? Kenapa dia membela aku? Perusahaan melindungi hak karyawan. Peluang sama untuk semua orang. Mulai sekarang, kalau ada yang mencoba bullying di tempat kerja, langsung dipecat. Mia, Kamu puas dengan? qu'as-tu menangani ini? Ah, Cukup baik, kurasa. Kalau kamu tidak senang dengan sesuatu, kamu harus bilang ke aku. Aku pasti akan memperbaikinya. ah, Kenapa kamu cuma berdiri saja? Kembalikan komisinya. ah. Oke, aku mau pergi. Ah. Maaf. Oke, aku salah. Aku benar-benar dipaksa. Tahu? Kamu tahu siapa Mia sebenarnya? Dia adalah tunangan CEO. Tidak mungkin. Dia sudah bekerja di bawah aku selama 3 tahun. Bekerja sampai habis tenaga. Sopan sampai menyedihkan. Selalu kelelahan. Bagaimana dia bisa jadi istri bos? Serius. Aku dengar langsung dari Emer Willis. Dit en bas. Ini harus tetap rahasia. Jujur, aku terkejut.
Karyawan paling biasa di perusahaan kita, Mia Donovan. Ternyata dia Tenenggan CEO. Serius, aku lebih buruk dari dia? Kenapa aku tidak Tenenggan dia? APA? Mia adalah tunangan CEO? Ya ampun, lihat matanya. Senyumnya cantik banget. Cantik sekali. Wah. Bukannya kamu baru mulai kerja di Harringtons? Kok pulangnya cepat banget? Jangan tanya. Hari ini aku ketemu orang gila di jalan. Begitu lihat aku, dia langsung marah-marah. Aku nggak berangkat hari ini. Kayaknya lain kali mulai kerja baru, mending cari hari baik atau gitu. Nah, itu bagus dong. Dengerin kata ibu, ikut kencan buta. Lihat. Oh, santai aja. Lihat nih, cewek-cewek ini. Mereka semua segar dan berseri. Cantik-cantik. Tunggu, itu kan teman kuliahmu? Bu, ibu udah suruh aku ikut kencan buta ratusan kali. Sekarang ini, aku cuma mau fokus sama karir. Ratusan kali, masih aja nggak ketemu yang kamu suka. Jangan-jangan, kayak kata orang, APA. suka cowok? Bu, ibu ngomong apa sih? Ayo, dengerin ibu, ikut aja kencannya. Kamu kan satu-satunya penerus. Keluarga Harrington. Kamu nggak boleh biarin garis keturunan kita putus di kamu, kan? Ayo, cepat. Ya, mending aku cari alasan, atau ibu nggak akan berhenti. Ayo, jadi anak baik. Sebenarnya, aku punya tunangan. Apa? Kamu punya tunangan? Oh. Kenapa nggak bilang dari dulu? Cepat bawa dia pulang, biar ibu ketemu. Nggak usah buru-buru. Dia cuma khawatir ibu nggak suka sama dia, jadi dia rencananya mau datang ketemu ibu, di waktu yang spesial. Tunda aja dulu buat lain hari. Ah, yang bener. Ngapain khawatir? Asalkan dia cewek. Udah cukup. Ganti rugi triple. Akhirnya bayar lebih dari 10 juta. Bagus. Katanya Cinongong CEO udah menyusup ke perusahaan, buat bantu dia ngecek gimana keadaan sinarnya. Ada yang mau nebak siapa? Tunangan CEO-nya? Siapa? Aku kasih tahu, tapi kalian nggak boleh. Kayak gitu. Mia, kenapa aku nggak boleh tahu? Apa, kalian sembunyiin gosip dariku? Kenapa nggak kasih tahu Mia? Soalnya tunangan CEO-nya adalah Mia. APA? Bukan, saya bukan tunangannya. Dari mana kalian dengar hal seperti itu? Ah, yang bener. Mia, kita semua teman di sini. Kamu nggak perlu sembunyikan dari kami. Iya, kami nggak akan bilang ke siapa-siapa. Janji. Saya benar-benar bukan tunangannya. Harus gimana lagi? Baru kalian percaya? Oke, kami percaya kok. Kamu bukan tunangannya, bukan. Kami pasti salah dengar. Pasti salah paham. Jadi, kapan kamu dan si CEO pertama kali ketemu? Ada apa, Mia? Kamu kelihatan sedih banget. Ada masalah? Ashley. Ini parah. Aku bikin istri si CEO marah. Apa aku bakal dipecat sekarang? Manager Henderson, semakin saya pikirkan, semakin aneh rasanya. Jangan ganggu saya. Saya sudah pusing memikirkan soal istri si CEO yang kesal tadi. Mia, dia nggak mungkin istri si CEO. Apa? Apa yang kamu bicarakan ini? Ah, yang benar aja. Ini bukan omong kosong. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Walaupun dia menyembunyikan identitas aslinya, orang kaya itu hidup dan berpakaiannya sangat berbeda. Lihat saja penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Harganya nggak mungkin lebih dari $60. Dia naik kereta bawah tanah ke kantor setiap hari. Make up-nya juga murah banget. Masa iya dia istri CEO? Kalau kamu bilang gitu, memang terdengar agak masuk akal. Ya. Nah, betul kan? Jadi makanya, kita harus membongkar. Siapa sebenarnya Mia itu? Kenapa kamu nggak membongkar dirimu sendiri, Nancy? Aku kasih tahu, kamu cuma masih dendam. Soal urusan komisi, waktu itu. Dia itu istri CEO. Aku dengar langsung dari Pak Willis.
Aku benar-benar nggak mengada-ada. Dari yang aku amati, nggak mungkin dia istri CEO. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam dengannya. Kalau kamu berani, aku yang pertama kali akan mengejarmu. Kamu. Mia. Untuk penghinaan yang kamu buat aku alami, aku akan membuatmu membayar 10 kali, 100 kali lipat. Akun WhatsApp CEO baru saja ditambahkan ke grup chat perusahaan. Aku yakin, dia bahkan nggak tahu kalau dia, katanya punya tunangan. Hello, Pak. Saya Nancy Brookstory, Departemen Penjualan. Saya melaporkan dengan nama asli, bahwa ada karyawan di perusahaan kita, yang berpura-pura menjadi tunangan Anda. APA. Tunangan? Gak nyangka ada yang berani, pura-pura jadi tunanganku. Berani banget sih. Zachary. Zachary, makan malam sudah siap. Mau kemana? Balik ke kantor. Bukannya tadi bilang nggak jadi pergi hari ini? Ada APA dengan Tuan Muda? Ada sesuatu tentang tunangan atau apa gitu. Aku juga nggak terlalu dengar jelas. Menentuku. Aku harus gimana? Awalnya cuma mau cari gosip, malah jadi terlibat. Dari mana sih? Gosip kayak gini munculnya? Udahlah, mungkin lebih baik aku jujur saja. Waktunya jujur ke manajer dulu. Ini file proyek untuk Tuan Ellison. Tuan Ellison sudah sampai. Tangani penerimaannya. Kenapa aku? Aku ada kerjaan lain. Yang lain. Sibuk Simiwa, kamu nggak akan menolak tugas kerja biasa. Hanya karena kejadian waktu itu kan? Tentu saja tidak. Kalau gitu cepat pergi. Tuan Ellison menunggumu di kantor CEO. Acarania. Sebentar lagi dimulai. Tuan Ellison. Saya akan menjadi kontak utama untuk proyek ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah perusahaan kami. Kamu ngapain? Kamu lagi ngapain? Jangan pura-pura polos seperti perawan. Atasanmu, Nona Brooks, sudah cerita semua tentang kamu ke aku. Kamu, Kuma. Pelacur. Terus kenapa kalau aku sentuh kamu? Jadi Nancy yang sengaja menjebak aku. Sepertinya aku harus berterima kasih dengan benar, Tuan Ellison. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Setiap deal yang aku dapat akan jadi milikmu. Tentu. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Dasar tua bangka mesum, aku akan pukuli kamu sampai mati. Tolong. Ada yang tolong? Jangan. Aku akan pukuli kamu sampai mati. Tua bangka mesum, kamu pikir bisa lari? Jangan lari, dasar cabul. Aku akan hancurkan kamu. Kamu gila. Beraninya kamu menyerang klien? Kamu tahu siapa Tuan Ellison? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Ellison. Bagus sekali, Nancy. Kamu sengaja menjebak aku. Dengan orang menjijikkan ini, kamu cuma mau menyakitiku dengan sengaja. Sejujurnya, menurutku kamulah yang paling pantas menerimanya. Berhenti mengarang cerita? Aku yang mengarang cerita? Aku cuma bisa membayangkan berapa banyak rekan kerja yang sudah kamu kacaukan di belakang mereka. Kamu membawa aura racun ini ke perusahaan. Kamu seharusnya keluar dari perusahaan. Keluar. 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 Kamu. Kalian semua mau memberontak sekarang ya? Pada titik ini, aku sudah memukul klien, membuat Nancy marah, dan berpura-pura menjadi tunangan CEO. Tidak mungkin, aku bisa terus kerja di sini. Apalagi yang harus aku khawatirkan? Betul, saatnya melawan balik. Nancy, kamu mencuri komisi rekan kerja kamu. Kamu punya hubungan tidak pantas dengan manajer. Kamu menindas bawahan kamu. Kamu datang terlambat dan pulang cepat. Kamu tidak pantas jadi supervisor. Betul. Lalu kenapa? Apa masalahnya? Apa yang terjadi?
Sio menyuruh saya untuk menjaga Nyonya dengan baik. Kenapa kamu bisa membuatnya marah seperti ini? Dan kamu juga bukan orang istimewa. Yang kamu lakukan hanya menjilat dan bermain dua sisi. Kamu memanfaatkan kekuasaan kamu. Kamu juga tidak pantas jadi manajer. Apa? Aku? Kalau Sio melihat Nyonya seperti ini, aku sudah tamat. Tolong, tenangkan diri. Dan selain itu, Selura, departemen kami, selalu kerja lembur. Terlambat 1 menit, potong Rp200.000. Kerja 2 jam lagi, tidak ada bayaran lembur. Ketika kami akhirnya berhasil mencapai sesuatu, semua pujian jatuh ke manajemen. Tapi kalau ada masalah, yang selalu disalahkan adalah kami, yang melakukan semua pekerjaan. Sistem seperti APA yang kacau ini. Kamu benar, memang begitu. Sistem seperti apa yang kacau ini? Ganti, kamu harus menggantinya untuk saya. Apa yang dia katakan? Itu yang berlaku. Kamu dengar itu? Dan kamu, Nancy, dan kamu juga, Henderson. Kamu berdua tidak perlu datang besok. APA. Kalian bahkan tahu siapa dia? Apa? Kamu benar-benar berani menentangnya? Dia adalah tunangan Sio. Kalian semua tahu? Bagaimana kamu tahu siapa yang bocor? Aku ingin masuk ke lubang dan bersembunyi. MR, Willis, jangan biarkan dia menipu kamu. Dia berpura-pura. Apa? Lihat dia, dari kepala sampai kaki. Pakaiannya bahkan tidak bernilai $60. Dia benar-benar berbau miskin. Tidak mungkin dia adalah calon istri Sio. Aku bersumpah, kalau si dia wanita di dunia mari. Bahkan saat itu, Mia tidak akan pernah menjadi istri Sio. Kalau kamu sakit, pergi cek. Jangan datang ke sini membuat keributan. Sio bilang sendiri kepada saya. Bagaimana ini bisa palsu? Aku benar-benar tidak bohong. Dia pasti bukan. Nyonya, jangan khawatir. Orang seperti itu tidak akan pernah muncul di perusahaan lagi. Dan tidak ada yang akan berani mengganggu kamu lagi. Tenang saja. Oke? Tentu aku tidak khawatir. Situasi darurat memerlukan tindakan darurat. Aku pergi. Aku mau ke toilet dulu. Silakan. Kamu, astaga. Kamu aneh. Berani kamu mengikuti aku ke perusahaan aku. Halo, MR Harrington. Mr. Harrington? Tidak mungkin. Tuan Harrington, Anda bisa tenang. Kami sudah merawat Nyonya Harrington dengan baik. Nyonya Harrington? Hah? Semua orang melihat itu, kan? Sio baru saja tahu bahwa dirinya punya tunangan. Dia lebih terkejut daripada kita semua. Ini buruk. Ini benar-benar buruk. Tuan, ITU Mia. Dia berpura-pura menjadi tunangan Anda. Anda harus membongkar kebohongannya hari ini. Pastikan dia mendapat balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Tunggu, apa dia benar-benar bukan tunangannya? Tunangan saya. Aku kalut. Aku benar-benar kalut. Kamu benar-benar kurang ajar. Di mana menantu perempuanku? Menantu perempuanku. Di mana menantu perempuanku? Di mana menantu perempuanku? Nyonya Harrington. Ibu, apa yang membawa ibu ke sini? Menantu perempuannya? Aku dengar, menantu perempuanku ada di kantor hari ini. Jadi, di mana dia? Aku? Sayang, ya, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Bocah itu terus menyembunyikanmu dariku. Tidak mau memperkenalkan kita. Lihatlah betapa cantiknya kamu. Kulitnya putih dan sehat. Aku suka kamu. Nyonya. Nyonya, sebenarnya aku? Nyonya Harrington and Selasenka. Dia sebenarnya bukan. Ya. Dia adalah tunanganku. APA. Kamu gila. Apa kamu tidak waras? Kalau kamu tidak mau mempermalukan diri di depan semua orang, lebih baik kamu bersikap baik. Kalau ibuku tahu, aku bahkan tidak punya tunangan, dia akan menjodohkanku lagi, dengan kencan buta yang tak ada habisnya. Selain itu, aku tidak akan bisa lagi, mencari alasan untuk menghindarinya lagi. Jadi, lebih baik aku
Aku akan memperkenalkannya secara resmi kepada semua orang hari ini. Dia adalah tunanganku. Bagus. Kalau kamu bisa menghiburnya, gajimu akan naik. Halo, Bulletin. Bagus, sungguh bagus. Dia bukan istri CEO. Baru saja, CEO memperlakukannya seperti orang asing sama sekali. Mana mungkin dia istri CEO? Bulletin Harrington, jangan biarkan dia menipu Anda. Apa? Tentu saja tidak. Ibu, lupa ya? Dia teman masa kecilku. Kita tumbuh besar bersama, dan kita berjanji waktu kecil akan menikah kalau sudah besar. Ibu tidak ingat? Teman masa kecil? Oh, ternyata dia. Nggak heran begitu lihat dia, saya langsung merasa senang. Seperti pernah bertemu di suatu tempat. Katanya tadi mau cari dia. Ibu kira kamu. Cuma cari alasan. Nggak nyangka bisa ketemu secepat ini. Hahaha. ITU Takter. Bu Harrington, jangan bayarkan dia menipu Anda. Dia benar-benar bukan, saya sumpah. Dia mulutmu, kamu terus-terusan ngomong. Selalu ngomong sembarangan. Terus kamu ini siapa? Hah? Siapa yang kasih hak ke kamu? Buat ngebully menantu perempuan saya? Oh, Ibu Harrington, masa saya berani mengganggu dia? Dia yang pertama membuat Mr. Ellison marah. Mr. Ellison adalah salah satu klien terbesar perusahaan kita. Mia sama sekali mengabaikan kepentingan perusahaan. Dia bahkan menyerang klien di tempat kerja. Itu benar-benar ceroboh. Menyinggung klien besar, membuat perusahaan kehilangan uang? Ibu Harrington, tolong lihat ini dengan jelas. Apa hubungannya dengan kamu? Dia adalah kalian menantu saya. Ini bukan urusan kamu untuk ikut campur. Selain itu, dari melihatnya saja, kamu bisa tahu dia tidak baik. Jika menantu saya memukulnya, saya yakin dia ada alasannya. Sayang, bagaimana menurut kamu? Benarkan saya? Wah, aku hampir ingin menikahi ibu mertua saja. Ya, benar. Aku tidak asal memukul orang. Orang itu monster. Dia secara terbuka melecehkan wanita. Di kantor. Dan kamu, Nancy, meskipun kamu tahu, betul-betul seperti APA orang ITU, kamu masih membiarkan dia masuk dan berkolaborasi dengan dia. Aku memukulnya untuk melindungi reputasi Harrington Group, bukan karena aku adalah tunangan CEO dan mencoba memamerkan kekuasaan. Begitu ya. Tahu sayang saya akan menanganinya dengan benar. Baiklah. Ada orang. Keluarkan mereka dari sini. Tidak mungkin dia adalah istri CEO. Dia pasti palsu. Palsu. Ibu benar-benar adil dan benar. Aku sangat mencintai ibu. Oak. Ayo kita semua kembali bekerja. Hei, Tunggu. kamu dua kekasih, seharusnya kamu mengantar saya keluar? Aduh. Kekasih? Baiklah. Sekarang tidak banyak orang di sekitar. Kamu dua. Cium saja, biar saya lihat. APA? Sayang. Ya, betul. Tadi ada banyak sekali orang. Aku tidak akan membuatmu repot untuk membuktikannya padaku. Tapi sekarang kita di sini. Jangan malu. Silakan. Apa? Kamu Tidak berbohong padaku, kan? Tidak mungkin. Cepat lakukan sesuatu. Apa yang bisa kulakukan? Ayo, cepat. Apa yang kamu coba lakukan? Try kamera. Siapa yang mau menciummu? Jangan harap. Wah, sangat tampan. Sayang sekali kamu aneh banget. kalian. Hahaha, bagus.
Aku akhirnya percaya, kalian berdua benar-benar pasangan. Sialan. Dia hampir jatuh tadi. Aku jadi ketakutan. Untungnya, selalu ada. Selalu ada aku di sampingmu. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu benar-benar sangat manis. Aku pergi dulu. Hei, Ibu. Jangan pergi. Kenapa tidak makan malam bersama kami saja? Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kalian. Barson. Aku sumpah akan pukul kamu, dasar gila. Aku akan hajar kamu, brengsek. Aku sumpah, aku bunuh kamu, silent cow. Dengar, biar aku jelaskan. Maksudku, sebenarnya aku. Ciuman pertamaku, kamu tahu, itu ciuman pertamaku, hilang begitu saja. Aku akan ganti rugi. Kompensasi macam apa yang kamu mau? Menurut kamu aku ini orang macam apa? Dasar orang aneh. Tadi kamu pegang pantatku, sekarang kamu curi ciuman. Terus kamu mau kasih kompensasi ke aku? Ini bukan soal kompensasi. Baiklah, kalau begitu aku yang salah. Maaf, oke? Aku ini bunga indah, tapi malah dikotori sama kamu, sampah masyarakat. Bunga indah. Dikotori sama sampah masyarakat? Maksud kamu aku ini sampah masyarakat? Nggak mungkin. Aku mau jujur semuanya. Aku akan lapor ke perusahaanmu, dan aku akan cerita semua ke ibumu. Nggak mungkin aku mau jadi tunangan CEO aneh kayak kamu. Memangnya kenapa kalau kamu CEO? Itu nggak ada artinya buat aku. Kamu pikir aku beneran suka sama kamu? Jujur semuanya? Nggak mungkin. Kamu tuh yang bohong ke semua orang, bilang aku tunanganmu. Sekarang mau mundur? Aku nggak bakal biarin kamu gampangan. Aku yang bohong? Kamu pasti bercanda. Aku tuh malah orang terakhir di perusahaan yang tahu soal ini. Yang bener aja. Terserah. Pikir apa saja yang kamu mau. Aku mau jujur. Minggir dari jalanku. Dasar anak kurang ajar. Dasar anak kecil. Kalian ngapain di sini? Masa sih? Mau apa lagi menurutmu, Zayang? Sudah jelas, kami datang untuk membawa kamu pulang dan memanjakan kamu. Memaksa dia untuk menikah? Minarek. Jangan main-main, kalian. Aku peringatkan kalian. Aku punya pacar. Pacar aku? Dia ada di sini. CEO dari grup Harrington, Zachary Harrington. Kamu bohong. Kamu pikir kamu bisa membuat cerita begitu saja, dan kami akan percaya? Mimpi. Kami tidak percaya kamu. Betul. Kamu pikir kamu siapa? Zachary Harrington tidak akan pernah tertarik dengan orang seperti kamu. Lihat diri kamu baik-baik sebelum sombong. Biar aku jelaskan. Meski kaki aku bermasalah, kaki ketiga aku berfungsi. Hei, Harrington, kamu belum datang? Aku calon istri kamu. Kamu benar-benar hanya akan melihat mereka mengganggu aku seperti ini? Kamu ini laki-laki atau bukan? Siapa tadi? Bilang kamu pasti bukan calon istri aku, dan mau menjelaskan semuanya? Kamu salah. Aku hanya bercanda. Siapa yang baru saja bilang bunga cantik? Oh, kamu ternyata bunganya yang cantik. Aku ini tumpukan sampahnya. Aku yang merusak semuanya denganmu. Di mana kamu menemukan figuran kurus ini? Dia nggak mau kerja sama dengan aktingmu, kan? Kurus? Figuran? Aku sedang bicara tentang kamu. Lihat, dengen baju kompang camping yang kamu pakai itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kamu kelihatan seperti CEO nggak sih? Hei, bayaran penampilanmu berapa? Mungkin $50? Gimana kalau kamu kerja sama denganku? Aku tambah 50 lagi. Jadi 100. Datang ke lobi. Lihat kamu, seriusan akting sekarang? Cepat ikut Bapak Prescott. Jangan buang-buang waktu semua orang. Ayo, kita pergi. Sayang. Sayang, tolong aku. Sayang. Hei, kamu. Turun sekarang, Dasar Yalang. langsung di depan mataku. Selingkuh? Kamu pikir aku sudah mati? Ya? Hei, kamu. Lepaskan dia. Kamu tahu nggak siapa aku? Aku dari keluarga Prescott. Aku bisa menghancurkanmu.
Seperti menginjak semut, kamu tahu nggak bakal mati seperti apa? Aduh. Masih belum turun? Enggak. Kamu tahu berat badanmu sendiri? Mau menghancurkan aku sekarang? Camel. CK. Cruise. Camel. Setidaknya kamu tahu diri untuk mundur. Nanti aku urus kamu. Prescott, ya? APA. Sudah takut? Bapak Harrington, maaf saya terlambat. Halo, Bapak Harrington. Bapak Harrington? Tunggu, APA dia benar-benar ahli waris baru. Dari grup Harrington? Zachary Harrington. Sampaikan perintahnya. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Prescott. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh industri. APA? Sampaikan perintahnya. Masukkan keluarga Prescott ke daftar hitam. Wah, jangan kira dengan menyewa sekelompok figuran dan mengeluarkan kata-kata kasar, kamu jadi CEO Harrington. Kamu mau mati atau apa? Ayah? Halo, ayah. Apa kamu menyinggung CEO Harrington? Atau bagaimana keluarga Prescott kita? Sudah tamat. Tuan Harrington. Saya salah. Tuan Harrington. Tolong, lepaskan saya. Tuan Harrington. Saya ini iparmu, Tuan Harrington. Menentuku. Saya ini mertuamu. Keluargamu kan banyak uang. Soal mahar pernikahan itu, Tidak ada mahar. Aku menikah dengannya karena aku mau. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau apa? aku pasti buta. Tuan Harrington. Tuan Harrington. Terima kasih untuk tadi. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku cuma melakukannya untuk menghadapi ibuku. Jangan salah paham. Oh. Oh. Silakan, duluan. Halo, Ibu CEO. Mia, bagus sekali. Hidup Bu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa reputasinya di perusahaan lebih baik daripada saya sekarang? Bapak Harrington. Datang ke kantor saya nanti. Wow, dia benar-benar memanjakan kamu. Ya, kamu dua bahkan belum berpisah. Dan dia sudah meminta kamu datang ke kantornya? Ya, betul. Seperti salah satu cerita romans CEO. Ayo, ceritakan. Aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil. Menarik hati CEO. Bagaimana aku tahu? Aku benar-benar orang terakhir di seluruh kantor yang mengetahui hal ini. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Kamu tidak bisa menghentikannya bahkan jika kamu mencoba. Bisa kamu membantu saya menyelidiki seseorang? Meski bekerja di Harringtons itu, kesempatan impian buat banyak orang. Mengingat situasi sekarang, kurasa lebih baik aku mengundurkan diri. Bu, Pak Harrington ingin bertemu dengan Anda. Oh. Masuk. Pak Harrington. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Anda. Tanda tangani perjanjian di atas meja. Formulir perjanjian pasangan? Di tempat umum, wajib menunjukkan kasih sayang, yang wajar sebagai pasangan, misalnya berpegangan tangan atau berpelukan. Tapi tidak boleh berlebihan dan melawan. Kaijanan pihak lain. Ini tulisannya kenapa gini? Seolah-olah aku bakal melecehkannya atau apa.
Mengundurkan diri dari perusahaan segera? Ada APA, ada masalah? Maksudku, aku juga sudah mau berhenti. Tapi kalau dipecat itu lain cerita. Kenapa aku harus keluar dari perusahaan? Apa aku melanggar aturan atau peraturan perusahaan? Atau kinerjaku tidak cukup baik untuk posisiku? Sederhana saja. Aku cuma tidak ingin melihatmu di perusahaan ini. Camille. Aku memang berencana mengundurkan diri, tapi sekarang, karena kau memecatku tanpa alasan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Camille, aku ini CEO-nya. Dan aku istri CEO-nya. Terus kenapa? Istri CEO apaan? Itu cuma pura-pura. Baiklah, kau bilang begitu. Aku akan beritahu semua orang sekarang. Kamu mau apa? Maaf. Kenapa panas banget? Anna, kenapa aku nggak terlalu jijik? Waktu dia pegang tanganku tadi? Pasti cuma hayalan. Pasti cuma ilusi. Aku pasti lagi nggak waras. Masa iya jantungku bisa berdebar kencang begini? Ini pasti ilusi. Cuma ilusi. Pak Harrington. Masuk. Pak Harrington, saya sudah menemukan orang yang Bapak suruh saya selidiki. Katanya waktu kecil, orang tuanya bercerai. Dan ibunya membawanya pindah ke luar kota. Saya masih menyelidiki detail lainnya. Jangan khawatir, akan ada kabar lagi segera. Baik, cepat selesaikan. Ngomong-ngomong, Pak Harrington, Bapak keluar seenaknya aja, buat cari cewek lain. Gak takut istri Bapak cemburu? Oh. Dia teman masa kecilku. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku benar-benar pengen ketemu dia. Oh, terus gimana kelanjutannya? Terus kami. Oh. Saya pergi dulu, aku mau cari dia. Kenapa aku jelasin semua ini? Kayaknya aku terlalu peduli sama cewek gila itu. Halo ibu. Zachary, kakek mau semua orang pulang. Untuk makan malam nanti. Bawa calon istrimu. APA. Baik. Kakek mau kita ke rumah lama malam ini, calon istriku. Aku akan menghancurkanmu. Dari semua hutang yang bisa kutanggung, kenapa aku harus berhutang budi sama orang aneh ini? Susah banget bayar hutang yang satu ini. Oke, bos. Jangan gugup. Wah, ini pasti calon istri Zachary? Dia biasa aja. Kelihatannya miskin banget. Zachary, hati-hati. Jangan sampai ditipu. Tante Amy, dia calon istriku. Ibuku aja belum ngomong apa-apa. Masa tante yang merasa berhak menilai di sini? Menurutku, Tante Amy, wajahnya tajam mirip monyet. Pasti jahat dan susah diajak akur. Maaf, Tante Amy. Aku nggak boleh menilai dari penampilan. TAPI. Aku memang belajar itu darimu. Mulutmu tajam juga ya. Jadi ini istri yang baik, yang kamu pilih. Dengan sikap seperti itu? Ibu, jangan terlalu dipikirkan dengannya. Nanti kamu sendiri yang kesal. Zach, kamu di sini. Zach, CK, terlihat seperti perempuan genit yang sok. Ini pasti. Cenengan Zach. Gon? Hai, aku teman masa kecil Zach. Teman masa kecil, Aubrey Sterling. Hei, tunggu. Siapa teman masa kecilmu?
Ya, kenapa kamu tidak mengobrol dengan teman masa kecilmu saja? Aku tidak akan ikut campur. Mia. Tidak mungkin. Apa dia Sambaru? Mia. Teman masa kecil? Omong kosong. Orang jahat, perempuan jahat. Orang jahat, perempuan jahat. Mia. Apa yang kamu gumam di sana? Tidak APA Nyonya Harrington. Ada APA? Oh. Kekek Zachary. Dan seluruh keluarga Paman Oscar. Semua akan datang. Silakan duduk. Ini adalah kakek Zatari. Oh. Halo, kakek. Silakan duduk. Hari ini, saya datang karena ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan semua orang. Karina Zachary. Baru kembali dari luar negeri dan belum terlalu familiar dengan operasional bisnis. Harrington Group kami. Saya telah memutuskan untuk meminta Paman Oscar mengambil alih posisi Zachary dan mengelola Harrington Group. Apa? Saya keberatan. Kekek, Harringtons adalah warisan yang ayah saya bangun dari nol. Setelah ayah saya meninggal, semua ini dikelola oleh ibu saya secara penuh. Kenapa Paman Oscar harus ikut campur? Saya adalah adik ayahmu. Ibumu baru saja melakukan operasi transplantasi hati, dan kondisi kesehatannya masih belum baik. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Jadi kamu Empire tidak tahu apa-apa tonton Harrington. Sebagai pamanmu, dan juga sebagai adik ayahmu. Bagaimanapun juga, saya harus membantu kalian berdua. Karena kalian sekarang sendirian. Benar kan? Kamu. Ini hanya memanfaatkan mereka. Benar. Kalian boleh bertengkar. Tetapi kalian masih saudara. Kita semua masih keluarga. Paman Oscar Tidak akan pernah menyakiti kalian. Mari kita selesaikan ini di sini. Saya ingat Harringtons. Dibangun oleh ayahmu. Kalau saya tidak salah. Kamu tidak salah. Kakek Zachary adalah kepala keluarga Harrington. Bahkan saat ayah Zachary masih hidup, dia harus mendengarkan dia. Tante Amy. Ayah Zachary ada selama bertahun-tahun, tetapi Paman Oscar tidak pernah bekerja di Harringtons, kan? Sudah diputuskan. Kekek. Jadi maksudmu? Saat ayah Zachary memulai Harringtons, kamu dan Paman Oscar sangat membantunya. Kamu. Tidak. Tapi ayah Zachary adalah anakku. Dan aku adalah kakeknya. Bagaimana lagi aku bisa membantu? Oke, sekarang aku mengerti. Jadi setelah ayahnya meninggal, kamu dan Paman Oscar sangat membantu ibunya. Masih tidak. Bagaimana mungkin dengan orang tuamu? Dan kamu, anak tertua di sini. Kenapa mereka mau mengambil perusahaanmu? Maksudmu apa? Kenapa kamu bilang begitu? Itu perkataan yang buruk sekali. Kamu mencoba membuat masalah. antara kami dan Zachary. Baiklah, aku berhenti. Aku tidak akan bilang apa-apa lagi. Santai saja makannya. Baiklah. Aku kesal banget. Aku nggak percaya. Aku benar-benar diancam sama si brengsek itu. Idiot. Ayah ibu, jangan lupa kalian masih punya aku kan? Aku tahu aku anak angkat. Tapi di hatiku, kalian berdua adalah orang tua kandungku. Jadi, kalau aku bisa memenangkan. Hey Isaac, Harringtons juga akan jadi milikmu kan? Baiklah kalau begitu. Aku akan carikan posisi untukmu di Harringtons dulu. Oak. Masak. Silakan duduk. Mia, terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak apa-apa.
Ini diberikan kepada saya oleh nenek Zasi. Dia bilang, Ini untuk menantu perempuan. sekarang. Saya menyerahkannya kepada kamu. Bu, apa yang kamu lakukan? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja. Karena bagi saya, kamu adalah menantu saya, bagaimanapun juga. Hari ini, semua ini berkat kamu yang ada di sana, menyelesaikan masalah dengan cepat. Jika bukan karena kamu mengenal temperamen Zathari, dia mungkin akan marah di sana. Jadi kamu harus Menermania. Bu, jadi baiklah. bicaralah ya. Terima kasih, Bu. Ya ampun, aku nggak bisa. Gelang ini terlalu berharga. Aku harus mengembalikannya. Ini, bisa tolong berikan ke ibumu? Dia bukan tipe orang yang materialistis. Gelang giok semahal itu. Dia malah inisiatif menjembalakannya ke aku. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Ini dari ibuku, dia yang kasih ke kamu. Kalau mau mengembalikan, cari sendiri dia. Kalau dia mau menerimanya, ngapain aku datang ke kamu? Ya simpan aja sendiri. Ini, untuk calon menantunya. Kita cuma terikat kontrak. Kontrak? Jadi, mereka bukan pacaran beneran. Kita pacaran sekarang, nggak berarti selamanya. Kamu bilang apa? Maksudku, hanya karena ibuku nggak mau nerima, kamu ngembaliin gelangnya sekarang, nggak berarti dia nggak bakal nerima nanti. Simpan aja dulu buat sekarang. Oh. Yeah. Aku mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa? Bukannya dari dulu kamu pengin aku mengundurkan diri? Bukannya kamu ingin aku resign? Sudah lama? Zack? Aku datang untuk mulai bekerja. Mulai bekerja? Benar. Mama dan Papa meminta aku datang. Belajar dari kamu. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Kamu? Kamu datang bekerja. Tapi bahkan tidak pakai celana. Serius, kamu tidak punya rasa malu? Tapi aku pakai celana. Orang desa. Dia memang tidak suka Aubrey. Baik, tidak masalah. Waktu yang tepat, Mia sedang berpikir untuk resign. Ada posisi kosong sekarang. Kamu bisa mengambil posisi supervisor di departemen sales. Zack memang tidak suka dia, kan? Aku tidak resign. Aku baru ingat, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Menyerahkan pekerjaan di tengah jalan akan membuat perusahaan terlihat buruk. Selain itu, aku sudah janji kepada Madam bahwa aku akan menjadi tangan kananmu. Bagaimana aku bisa mengingkari janji? Masuk akal. Aku lulusan Ivy League. Aku pasti bisa mendukung Zack juga. Ya, kamu juga punya poin yang bagus. Berhenti saja dan jangan khawatir. Apakah saya berhenti atau tidak, itu urusan saya. Jangan repot-repot dengan saya. Urusi urusanmu sendiri. Kamu. Zack. Bagaimana dengan aku menjadi asisten pribadimu? Bagaimana menurutmu? Tidak tertarik. Dalam 1 menit, aku akan tidak sengaja jatuh ke Zathari. Mari kita lihat. Apakah dia bisa tetap acuh tak acuh ketika menghadapi seseorang yang cantik seperti aku? Hei, Zack. Wow. Bagaimana Zack? Menggesermu? Kamu. CEO tergila-gila pada istrinya. Tentu saja dia menghindari yang lain. Wanita seperti menghindari wabah. Iya. Seperti kalian akan tahu sesuatu. Mereka sebenarnya berpura-pura. Sebenarnya mereka. Tidak, aku sama sekali nggak punya bukti sekarang. Bahkan kalau aku ungkap kalau mereka cuma pura-pura, selama Zack dan Mia nggak mengaku apa-apa,
nggak ada yang bakal percaya. Malah, mereka mungkin bakal ngira aku yang jadi selingkuhan. Hubungan mereka nggak terlalu dekat kok. Kalau nggak, lihat aja pakaianmu. Kenapa semua yang kamu pakai merek murahan? Zach itu kaya banget. Terus kenapa dia belum kasih kamu kartu hitam? Soalnya aku nggak pernah minta. Ah, kalian nggak ngerti. Setiap hari, aku kesel banget cuma buat nolakin dia. Waktu dia mau kasih aku hadiah. Semua barang Chanel dan LV ini. Dia kayak ngirim barang ke tempatku gratis. Aku tolak semuanya. Dari manapun asalnya, aku langsung kembalikan. Kamu? Wah, dia baik banget sama kamu. Apa kamu pernah nyelamatin nyawanya? Aku iri banget. Beneran iri. Lanjut. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa terus begini. Soal kartu hitam itu, Zachary hampir aja maksain itu ke aku. Udah lama aku bilang gak mau. Cuma kartu, siapa yang peduli? Zach, kenapa kamu begitu nervous melihat Zach? APA. Baru saja kamu pamer sebelumnya? Kamu tampak begitu bersemangat bicara tadi. Kamu ngobrol apa? Ya, aku, Dia bilang, kamu memberi dia banyak Chanel dan LV. Dia menolak semua itu. Dia bahkan bilang itu sangat annoying. Dan kamu mencoba memberi dia kartu hitam. Tapi dia juga menolaknya. Oh, benarkah? Oh tidak. Sepertinya aku sedikit terlalu pamer, dan orangnya sendiri langsung mengetahuinya. Aku hancur. Coba kamu teruskan aksi itu. Benar, dia selalu menolak hadiahku. Ha. Halo. Beli semua yang terbaru, tas dan pakaian desainer, dari setiap toko luxury di kota. Dan kirim ke Mrs. Harrington. Tunggu APA? CEO memanjakan istrinya sepenuhnya. Ini seperti fantasi romcom. Coba tolak itu, aku tantang kamu. Serius, apa rencananya ini? Kartu hitam eksklusif? Kartu hitam eksklusif? Ini dia kartu hitam eksklusif yang legendaris dan tanpa batas. Kartu hitam eksklusif. Aku nggak pernah nyangka seumur hidup bakal benar-benar lihat kartu hitam eksklusif. Semua berkat Mia. Kalau nggak, cuma lihat sekilas aja, pasti nggak mungkin buat aku. Kok bisa begini? Kenapa jadi kayak gini? Kan hubungan mereka cuma kontrak aja. Kenapa Zach masih mau belain dia di depan umum? Ini, ambil. Beli apa aja yang kamu mau. Oke, ayo kita kembali bekerja, semuanya. Jangan bekerja terlalu keras. Mia, kamu benar-benar beruntung. Ya, di mana sih kamu? Ketemu CEO-nya? Iya, serius. Ayo dong, ceritain. Aku harus buru-buru. Dapetin CEO kaya raya juga. Ya, Nggak mau kasih tahu kalian. Ayo dong, kasih tahu. Ah, yang bener aja, lepakin saja, lain kali. Zach pasti masih mikir, dia masih bisa dimanfaatin, cuma karena itu dia baik ke dia. Aku akan buka kedok hubungan palsu kalian di depan semua orang. Mia, aku akan menghancurkanmu. Orang lain punya hubungan kontrak, tetap aja harus bayar tiap bulan. Tapi dia pura-pura jadi tunanganku, dan selama ini, dia nggak pernah sekalipun sebutin duit. Jadi sebenarnya dia mau apa? Pak Harrington. Ya. Anda mau ketemu saya? Hei, tanya sesuatu. Soal Mia yang katanya tunanganku itu, gimana sih mulanya rumor itu? Bisa nyebar di perusahaan? Bukannya Anda sendiri yang bilang ke saya? APA, aku. Kapan aku bilang begitu? Anda sendiri yang telepon saya, dan bilang untuk urus istri Anda dengan baik. Nelpon kamu? Iya. Aku ada urusan hari ini, jadi nggak ke kantor. Oh ya. Ada yang namanya Mia Donovan. Kamu harus bantu aku, urus dia dengan baik. Anggerdi? Maksudku, urus dia, bukan urus dia kayak gitu. Maksudnya urus yang mana sih? Kamu. Oh. Maksudnya kebalikannya? Jadi, Anda dan dia sebenarnya nggak bertunangan sama sekali? Nggak heran. Kamu terus maksa aku cariin cinta monyetmu. Jangan-jangan dari awal aku salah paham.
sama dia? Ini bahaya. Kesalahpahaman ini jadi keterlaluan. Semua ini. Ya? Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Oke, siap. Mr. Willis, Miss Sterling. aku mau tanya sesuatu tentang Zachary dan Mia. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong, jangan tanya aku tentang itu. Yang bisa aku katakan adalah, mereka memang seperti yang kamu lihat. Mereka sangat dekat. Sebenarnya, aku sudah tahu semuanya. Kamu juga tahu bahwa mereka hanya partner kontrak, kan? Ya, Zachary sudah bilang ke aku. Dengar, aku benar-benar membuat kesalahan besar. Aku tidak tahu, mereka tidak benar-benar bertunangan. Jadi akhirnya, mereka hanya ikut saja, berpura-pura jadi pasangan. Maksudku, apa-apaan sih situasi ini? Zach lebih suka berpura-pura dalam hubungan dengan Mia untuk membodohi Madam Harrington, daripada menerima aku. Apakah dia punya cinta sejati di luar sana? Asalkan kamu membantu Zach menemukan cinta pertama dia, kamu akan berhasil membuatnya senang. Dan aku percaya Zach tidak akan terus marah ke kamu. Itu juga yang aku pikirkan. Bagaimana kamu tahu dia meminta aku mencari teman masa kecilnya? Dia bahkan bilang itu ke kamu? Jadi memang benar. Ya. Sepertinya, dia benar-benar tidak memperlakukan kamu seperti orang luar. Ya. Aku tidak boleh terus bicara. Aku perlu mencari dia. Kamu kembali kerja, oke? Mia, oh Mia. Mari kita lihat, berapa lama lagi kamu bisa menjaga gelar istri CEO. Pack Harrington. Kartu ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ya, ini memang sangat berharga. TAPI. Bukannya kamu baru saja pamer habis-habisan? Oh, maksudku. Kalau aku tidak ikut-ikutan denganmu, bagaimana aku bisa berperan sebagai tunangan? Yang katanya tergila-gila, padahal? Jadi, kamu memberiku kartu ini hanya demi peran? Lalu apa lagi? Kamu lagi berfantasi apa? Tidak. Bukan apa-apa. Wah, manis banget. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri di kantor. Jean Gampergy. Kakakku benar-benar istri CEO Harrington. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Iya, putriku adalah tunangan CEO di Harrington Group. Nah, betul. Aku nggak percaya satu kata pun yang kamu ucapin. Nggak ada buktinya. Di bawah Harrington Group, ada toko perhiasan, tepat di seberang jalan. Kalau kamu memang hebat, ambilin. Beberapa batang emas dan berlian buat aku. Iya, benar juga. Kenapa aku nggak kepikiran itu? Ayo pergi, sekarang juga. Aku akan ajak kalian ke Harrington Jewelers. Ayo kita beli berlian besar. Ayo cepat. Selamat datang di Harrington Jewelers. Ada yang bisa dibantu? Pilih aja yang kalian mau. Beneran? Aku beneran boleh milih apa aja? Apa aja yang kamu mau. Ibu, kamu juga pilih. Yang ini, sama yang ini. Semuanya bagus-bagus. Aku mau lihat kamu memakainya. Nah, lihat kan? Jangan nilai buku dari sampulnya. Orang ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata diam-diam tajir. Betul, untung kita nggak menilai dari penampilan. Yang ini, sama yang ini juga. Ditambah yang ini. Bungkus semuanya buat aku. Aku juga mau. Ini, sama ini juga. Halo, Pak. Totalnya $768,000. Pak, boleh tanya, mau bayarnya pakai apa?
Ini Harrington Jeweler. Quand? Iya, Pak. CEO baru kalian. Namanya Zachary Harrington. Quand? Iya, betul. Kalau gitu nggak ada masalah. Aku bisa belanja di sini, tanpa mengeluarkan uang. Apa? Aku bisa belanja di sini, tanpa keluar uang sepeser pun. Apa? Adikku, Dia itu tunangan Zachary Harrington. Zachary itu iparku. jadi, aku bisa ambil barang-barang di sini. Semuanya gratis buat aku. Oh, aku paham. Sapam, ada penipu di sini, mau mencuri. Apa? Penipu. Bocah nakal itu anakku. Aku ibunya. Lihat itu? Aku ibunya. Dia anakku. Perhatikan baik-baik. Dia itu adikku, aku ini. Adik tirinya. Dan kamu berani-beraninya menghina. Adik kandung dari istri CEO, kamu mau dipecat. Ya, Sepertinya memang benar. Ini memang benar. masih nggak percaya? Ya, baiklah. Telepon dia dan tanya. Ya, telepon sekarang juga. Aku nggak percaya. Dia nggak kenal ibunya sendiri. Betul. Kerjan Sampa Makam APA ini? Memangnya kamu dipekerjakan untuk apa? Lagi ngapain lihat-lihat? Sepanjang hari cuma bengong, kerjaan gak selesai-selesai. Hello, ada yang bisa saya bantu? Halo, Ibu CEO, saya Cathy Anderson, asisten penjualan di Harrington Jewelers. Halo, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya tanya, apakah ibu Anda Donna Mas? Apakah adik laki-laki Anda, Logan Donovan? Yeah. Baiklah, Nyonya. Oke, saya tidak akan ganggu lagi. Jadi, bagaimana hasilnya? Sudah kubilang aku tidak berbohong, kan? Maaf tentang itu kesalahan kami. Maaf, saya minta maaf. Serahkan barangnya. Ayo pergi. Halo, Hai, nama saya Mia Donovan. Baru saja, tentang apa yang Anda katakan padaku. Apa maksud Anda sebenarnya? begini, Nyonya, baru saja, ibu Anda dan adik laki-laki Anda datang ke Harrington Jewelers dan membeli beberapa perhiasan. Mereka pergi tanpa membayar. Saya hanya menelepon untuk mengonfirmasi dengan Anda. APA, bagaimana mungkin mereka melakukan itu? Hentikan mereka segera. Saya akan segera ke sana. Oke, tidak masalah. Mia. Ada APA dengannya? Saya juga tidak tahu. Anda mau yang lain? Sesuatu untuk dimakan, tentu, tidak masalah. Jika Anda ingin saya antar pulang, tidak masalah. Tunggu sebentar. Ada apa? Masih ingin memberi kami, dengan 2 kalung emas, ya? Jean-Gon Pergy, tinggalkan perhiasannya di sini. Jangan coba-coba pergi. Serahkan perhiasanmu. Apa Young Camus Katakan? Kamu sudah hilang akal? Aku adalah saudara laki-laki dari istri CEO. Kamu benar-benar berpikir bisa melawan aku? Kamu serius ingin dipecat? Lalu apa jika aku melawan kamu? Kembalikan sekarang. Apa yang kamu lakukan? Jangan bahkan berpikir untuk itu. Kembalikan. Tidak mungkin. Lepaskan. Ibu. Jadi kamu tidak mau mengembalikannya? Kalau budget bayar. Kami tidak punya uang. Barang-barang yang mereka bawa, berapa nilai semua itu? Totalnya, $768,000. APA, sebanyak itu? $76,800. Kamu benar-benar berani mengambil sebanyak itu? Lalu apa? Kamu adalah istri CEO Harrington. Harrington Group juga milikmu. Aku ibumu. Jadi itu berarti, Harrington Group juga milikku. Kami hanya mengambil barang dari rumah kami sendiri. Lalu apa? Benar. Ada masalah apa? Kalau kamu terus bicara seperti itu sama saja bilang, seluruh dunia ini milikmu. Kamu mau mengembalikannya atau tidak? Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada memberikannya padamu. Jadi kamu tidak mau mengembalikannya? Baiklah. Kamu menyerah, ya? Sudah kuduga kamu kehabisan akal. Telepon polisi. Bilang ada yang merampok Harrington Jewelers. Apa? Kamu tidak berani. Aku ini, ibu dari istri CEO MU. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya.
Apa yang kamu lakukan? Halo, ini 911, Harrington Jewelers sedang dirempak. Dia benar-benar menelepon. Kamu benar-benar akan menangkapku? Aku kan ibumu sendiri. Aku menangkap pencuri. Kamu hanya ingin menyusahkan hidupku. Kalau begitu, aku akan menghancurkan hidupmu. Benar. Apa yang baru kamu katakan? Aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan sebagai istri CEO untuk waktu lama. Ya ampun. Semuanya, datang lihat. Kalian semua harus melihat ini. Sekarang keadaan sudah terbalik. Istri CEO itu tidak peduli pada ibunya sendiri. Dia bahkan melaporkanku ke polisi. Wah, pertunjukan yang bagus ini. Sekarang giliran sudah berbalik. Istri CEO memperlakukan ibu kandungnya seperti ini. Tidak peduli sama sekali. Dia bahkan menghubungi polisi untuk melaporkan saya. Bagaimana bisa dia bertindak seperti itu? Dia terlalu tidak berbakti. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Apapun yang dilakukan ibunya, dia tidak bisa begitu saja menghubungi polisi untuk ibunya sendiri, kan? Ya, dia terlalu tidak sopan. Bagaimana CEO Grup Harrington akhirnya mendapatkan wanita seperti dia? Jika dia tidak bisa mendapatkan apapun dari saya, dia hanya berusaha merusak reputasi saya dan menghancurkan saya. Ibu, kamu memang ibu kandung saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak berbakti. Sejujurnya, saya tidak peduli tentang menjadi istri CEO, tetapi jangan berpikir sejenak tentang menjelekkan nama saya di mata orang. Saat kamu menceraikan ayahku dan menikah lagi, setiap bulan kamu mendapatkan $8.000 tunjangan anak dari dia. Tetapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu lapar, tidak pernah cukup makan. Bahkan pakaianku adalah pakaian bekas. Kamu bahkan tidak mau membayar uang sekolahku. Aku hampir harus berhenti sekolah. Aku harus bekerja untuk membiayai sekolah, melakukan semuanya sendiri. Bertahun-tahun, kamu menghabiskan uang ayahku. Dan setelah aku lulus, kamu mulai menghabiskan uangku. Semuanya diberikan kepada mereka. Aku telah melakukan semua yang mungkin aku bisa untuk kamu semua. Tetapi waktu itu ketika aku mengalami radang usus buntu akut, aku membutuhkan deposit $10.000. Kamu semua hanya terus membuat alasan. Mulai sekarang, aku tidak memiliki apapun lagi. Untuk diberikan kepada kamu. Kamu menyebut saya tidak berbakti sekarang. Hanya karena, aku tidak akan membiarkan kamu menguras saya lagi. Jangan dengarkan dia. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Kamu adalah anakku sendiri. Namun kamu menghubungi polisi untuk melaporkan saya? Jangan percaya dia. Dia berbohong kepada kamu semua. Jagat benar, itu bahkan bukan ibu tiri. Mengapa dia akan menyakiti anaknya sendiri? Mengapa dia akan menyakiti anaknya sendiri? Tidak punya hati. Ini benar-benar kacau. Dunia seperti terbalik. Kau akan dapat balasanmu. Seberapa buruk pun keadaannya, kau tidak bisa menelepon polisi dan menangkap ibumu sendiri. Betul, itu sungguh tidak sopan. Mia, oh Mia. Dikhianati oleh ibumu sendiri. Reputasi hancur. Aku penasaran bagaimana caramu. Tetap bekerja di keluarga Harrington sekarang. Zach pasti akan membatalkan kontrak hubungan kalian. Ada keributan apa ini? Zach. Juan Harrington. Apa yang terjadi? Ibunya dan adik laki-lakinya mengambil barang dari toko tanpa bayar. Jadi, Nyonya akhirnya menelepon polisi. Zach, ibu dan adik laki-laki Mia membuat keributan besar di Harrington Jewelers. Merusak reputasi perusahaan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa tetap di keluarga Harrington? Apa semua yang mereka katakan benar? Yeah. Nah, Tuan Harrington, HI. Aku adalah iparmu. Ya, betul. Tuan Harrington. Aku adalah mertuamu. Mertua, ipar, Mia adalah tunangan palsu. Ipar? Mertua? Apakah kalian berdua pantas disebut begitu? Tahu saja, Zach memang gak pernah suka. Mia, sekarang keluarganya udah bikin malu begini. Akting pasangan palsu mereka bakal hancur berantakan.
Lihat kan? Si CEO udah nggak mau dia lagi. Kalau dia nggak bisa kasih kita apa-apa sebagai balasannya, dia nggak bakal jadi. Istri SI CEO. Iya, itu udah nggak mungkin lagi. Tidak. Dialah yang akan aku nikahi. Tapi itu nggak ada urusannya sama kalian semua. APA. Tunanganku, bukan bank darbut kalian, dan aku juga pasti nggak akan membiarkan kalian memanfaatkanku. Kalian adalah diri kalian sendiri, dia adalah dirinya sendiri. Aku nggak akan membiarkan tingkah buruk kalian mengubah perasaanku padanya. Gimana ini bisa terjadi? Siapa yang mencoba merampok Harrington Jewelers? Mereka. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kau laporkan ibumu sendiri ke polisi? Kau lebih buruk dari binatang. Tolong ikut saya. Kau akan disambar Peter. Kalian nggak boleh panggil polisi. Zack, Kamu baik-baik saja? keluarga dia udah merusak reputasi keluarga Harrington dengan parah. Kalau kamu mau cinta, kalau kamu mau nikah, banyak orang lain di luar sana. Latar belakangku bersih, keluargaku kaya raya. Aku 100 kali lebih baik darinya. Terus kenapa kamu selalu membelanya apapun yang terjadi? Sederhana. Karena aku suka dia. APA? APA. Kenapa aku baru saja mengatakannya dengan keras? Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Kamu suka dia? Dia tunanganku. Tentu saja aku harus mencintai dan melindunginya. Aku akan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Wah, CEO benar-benar memanjakan istrinya. Aku sebaiknya kembali bekerja. Kenapa? Kalian hanya pasangan kontrak. Jadi kenapa kamu masih selalu membelanya? Mungkinkah Zack sebenarnya menyukai Mia? Tidak mungkin. Istri CEO. Harus aku. Aku tak pernah menyangka. Itu si Jalang. Dia benar-benar membuat kita terlempar ke sini. Bagaimana bisa hatinya begitu dingin? Kamu memaki siapa? Itu terucap begitu saja. Bocah itu tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Tunggu saja. Aku akan beresin dengannya. Beruruzan dengannya. Kalau dia begitu tak berperasaan pada kalian, kenapa kalian harus berbaik hati padanya? Hei, cantik. Siapa kamu? Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku seseorang yang bisa membantumu. Aduh, aku kesel banget. Kita kan cuma hubungin kontrak. Kenapa kamu harus terdengar tulus banget? Bikin aku jadi deg-degan serius. Aduh, bikin kesel, bikin kesel. Kamu masih di sini sampai larut begini? Aku tahu. Kamu cuma suka aku karena kita lagi dalam hubungan kontrak ini. Jadi, bisa nggak kamu? Aku rasa bukan cuma itu. APA? Nggak apa-apa. Barusan kamu bilang cuma? Oh, maksudku, bisa nggak? Kamu berhenti bilang suka sama aku? Nanti aku malah percaya. Kalau gitu, percaya aja. Ha. Aku balik kerja lembar. Bocah nakal. Dia nggak punya hati. Jadi jangan salahin kita kalau kita kejam. Nanti waktunya tiba. Surieux rend Azing tidur sama dia. Lihat aja nanti CEO itu. Masih mau sama dia nggak? Lagi pula, dia sama CEO itu nggak ngasih kita apa-apa. Betul. Mending kita cari orang asal. Terus nikahin dia. Oke, setidaknya kita dapat sesuatu. Mia, kamu mikir apa sih? Dia orang penting. Masa mau sama cewek biasa kayak kamu? Hubungan kalian cuma kontrak. Bocah nakal. Kalian ngapain di sini? Hehe. Hei, kalian mau ngapain? Pergi sana.
Zachary, tolongin aku. CEO-nya sendiri, yang anterin kamu makanan malam. Jangan sok-sokan. Enggak. Aku cuma mau bilang ini dikirim. Sudah sangat larut malam, kenapa kamu ngebut? Hei, di mana dia? Sudah pulang? Mungkin dia cuma ke toilet. Halo, cek CCTV sekarang. Kalau ada yang aneh, langsung kasih tahu aku. Halo. Pak, CCTV-nya rekamnya, dibawa oleh seorang wanita paruh baya, dan seorang pria yang lebih muda. Saya hubungi polisi sekarang. Kirim rekaman itu ke saya sekarang. Oke. Sudah larut malam sekali, kenapa kamu ngebut sekali? ITU Mirka. Dalam waktu 10 menit, aku ingin tahu di mana Mia. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Tuan Harrington, kami sudah menemukannya. Nyonya ada di sebuah rumah, di North of Riverdale. Ayo pergi. Lepaskan aku. Ibu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku serius. Tenang gengku. Adalah CEO Harrington Group, Zachary Harrington. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. CEO? Terus kenapa? Dia bahkan tidak memberi sepeser pun untuk mas kawin. Lebih baik menikahkanmu dengan anjing. Henry mungkin cuma pria biasa, tapi dia tidak lebih buruk dari CEO Keluarga Harrington. Kamu harus bersyukur. Hargailah apa yang kau punya, Kak. Ibu tidak boleh melakukan ini padaku. Ibu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Ibu. Hei, gadis cantik. Aku di sini. Bagaimana hasilnya? Ini 300.000. Setelah dia punya anak laki-laki, aku akan kasih kamu 200.000 lagi. Jangan khawatir, dia pasti akan kasih kamu cucu yang sehat. Kalian semua duduk, aku akan buatkan anakku. Sup penguat tenaga. Anakku sudah bekerja keras. Cepat, ayo. Berhasil. Dengan uang ini, kamu akhirnya bisa menikah. Menikala. HI. Kok sepi banget? Masa sudah selesai? Ipar Seiya. Benar-benar selesai cepat dengan kakak saya? Itu terlalu cepat. Di mana dia? Siapa? Oh, kakak Seiya? Sudah terlambat. Dia sudah selesai. Aku tanya kamu, di mana dia? Stop memukulnya, dia di kamar. Kamar. Aku bilang, sudah terlambat. Dia sudah selesai sejak lama. Lepaskan aku. Awas kuhajar kau. Kutunjukkan apa akibatnya kalau ganggu orang. Mia, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat.
Desar Kuramajar, Baroninnya kau. Kau pikir kau sedang apa? Bukannya sudah kuperingatkan? Jangan sentuh tunanganku. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? NAK. Ini supnya. Ibu, aku bukan laki-laki sejati lagi. Ya ampun. Apa? NAK. Apa yang terjadi di sini? Bu, aku bukan laki-laki lagi. Apa? Itu dia. Semua gara-gara wanita itu. Dia yang melumpuhkanku. Aku bukan laki-laki lagi. Kamu. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu cari masalah, Nyonya Harrington. Bukan orang yang bisa kamu sentuh. Nyonya Harrington. Setiap utang ada yang berutang. Aku juga korban. Orang yang kamu cari bukan aku, TAPI mereka. Ayo pergi. Desar Panapatua. Kau ambil uangku dan hancurkan anakku juga. Ini belum berakhir antara kita. Aku tidak akan membiarkanmu mudah lepas. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Aku akan hancurkan anakmu juga. Lucu sekali. Bersikap pelit untuk hal kecil, tapi boros untuk hal besar. Jujur, aku ingin melihat, apakah ibuku masih mau dapatkan mahar pernikahan besar untuk anak kesayangannya. Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Kalau kamu bukan tandingan pria itu, kalau dia mencoba sesuatu yang curang, bagaimana kalau... Kamu khawatir sama aku? Ayah. Aku tahu. Ini karena hubungan kontrak ini. Aku terlalu banyak berpikir. Mia. Aku suka kamu. Mia Donovan. Menikahlah denganku. Kenapa kamu suka sama aku? Karena Cinta sejatinya bukan kamu. Kamu cuma pengganti. Apa katamu? Jangan pikir hanya karena Zach melamarmu, kamu sudah menang dariku. Kamu cuma pengganti. omong kosong apa itu, Killiar? Ini bukan omong kosong. Aku punya buktinya. Selama kamu membantu Zach menemukan cinta sejatinya dan menebus kesalahanmu, Zach tidak akan marah terus padamu. Mia. Aku juga berpikir begitu. Kamu tahu CEO menyuruhku mencari cinta monyetnya. Kamu dengar itu? Kamu cuma pengganti. Jadi, aku memang benar-benar cuma pengganti cinta sejatimu. Mia, biarkan aku jelaskan. Itu cuma teman masa kecil, hanya itu saja. Tuan Harrington, baru ada kabar tentang cinta monyet Anda. Setelah ibunya menikah dengan ayah tirinya, nama belakangnya diganti jadi Donovan. Sekarang namanya Mia Donovan. APA? Jadi, orang yang kamu suruh aku cari, ternyata adalah istrimu sendiri? Jadi, kamu Nolan. Aku pasti akan menikahimu kalau sudah besar nanti. Ingat, kamu harus menikahi aku ya. Jadi ternyata kamu. Bagaimana mungkin? Kenapa jadi begini? Aubrey Sterling, Anda dicurigai terlibat dalam kasus penculikan. Silakan ikut kami. Mia, kumohon maafkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Memaafkanmu? Agar kamu bisa terus menyakiti aku setelahnya? Mia. Jadi putri kecilku. Selama ini ada di sampingku. Tuan Harrington, semoga cepat punya momongan.